Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan itu sangat baik dan kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Dan hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, penundukan diri sangat penting dalam hidup ini. Tanpa penundukan diri, situasi akan jadi kacau dan tidak terarah. Orang-orang akan menjadi liar. Dalam keseharian, kita dapat berjumpa dengan situasi di mana kita harus punya yang namanya penundukan diri. Saat berkendara di depan lalu lintas yang menyala merah, kita harus berhenti. Ketika ada tulisan dilarang parkir, kita juga harus tunduk pada rambu itu. Salah satu negara yang sebagian besar penduduknya tidak punya penundukan diri pada rambu lalu lintas adalah India. Mayoritas pengendara di sana umumnya berkendara tanpa memperhatikan rambu-rambu dan aturan yang ada. Penundukan diri penting sekali karena bermanfaat bagi diri kita dan juga untuk kebaikan sesama, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dan dalam bermasyarakat. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita pun sangat perlu untuk tunduk pada Tuhan yang menciptakan kita. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7 ini tertulis, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Firman Tuhan mengatakan tentang pentingnya tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis. Bukan sebaliknya, di mana tidak sedikit orang yang tunduk kepada iblis dan melawan Tuhan. Sikap tidak tunduk menunjukkan adanya kecongkakan atau kesombongan. Kalau kita tidak mau tunduk pada Tuhan, tidak mau tunduk pada firman-Nya, itu tanda bahwa kita congkak. Dan di ayat sebelumnya dinyatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tunduk berbicara ketaatan dan sikap yang setia dalam mengikuti perintah Tuhan. Tunduk bukanlah hanya sikap luar secara lahiriah, tapi sikap di dalam hati. Dari ketundukan di dalam hati, maka sikap kita akan mengikuti. Sikap ketundukan pada Allah harus disertai dengan sikap melawan iblis. Tidak mungkin kita dapat tunduk secara total bila kita tidak mau melawan iblis. Kompromi pada kejahatan tidak memungkinkan kita untuk hidup sepenuhnya dalam kebenaran. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Dan tidak mungkin kita setengah hati ikut Tuhan dan setengah hati ikut setan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan orang yang mendua hati tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab tercatat tentang Bileam, seorang yang mendua hatinya. Di satu sisi dia ingin tunduk pada Tuhan, tapi di sisi lain dia tidak melawan iblis. Ia kompromi dan jadi buta secara rohani karena tawaran harta. Sikap Bileam ini tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun pagi ini dengan sikap penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk pada firman-Nya dengan cara taat, melakukan kehendak-Nya di hidup kita. Dan lawanlah setiap kuasa kegelapan. Lawanlah iblis. Usir iblis dari hidup kita yang hendak mencobai dan menjatuhkan kita ke dalam dosa.
Kompromi pada dosa hanya akan melahirkan ketidaksungguhan, dan ketidaksungguhan membawa kita pada ketidaktaatan. Kasih kepada Tuhan harus sungguh dan total, dan itu hanya bisa dibuktikan kalau kita tunduk kepadanya. Kalau ada di antara kita yang masih jatuh bangun dalam soal penundukan diri, mari kita berubah dan jadi pribadi yang sungguh tunduk pada Tuhan, yang adalah Tuhan dan Raja kita, yang harus kita taati selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan memimpin kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tunduk kepada-Mu. Setiap hati yang sombong, setiap kecongkakan yang ada dalam hati kami, biarlah Tuhan hancurkan. Dan tolong kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga kami taat dan tunduk pada kehendak-Mu. Setiap tipu daya iblis yang mencoba memperdayai setiap kami, pada saat ini kami usir, kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Terangi mata hati kami dan pimpin hidup kami untuk selalu tunduk kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami dalam segala tugas aktivitas kami, dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, sehingga semua yang kami lakukan menjadi berhasil, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kemuliaan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing secara pribadi, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib yang dikerjakan Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.